Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali diperjumpakan di dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 Februari 2024. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Sukacita yang luar biasa kami rasakan Tuhan ketika pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan, baik itu secara jasmani dan rohani. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai aktivitas kami dan seluruh kerja kami pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, biarlah kiranya firman ini boleh kami mengerti dan boleh menjadi pedoman kami untuk menjalani keseharian kami, bahkan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Abraham dibenarkan karena iman. Firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun tetap percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin. Firman Tuhan. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan di bawah tema dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai saat ini masih sangat banyak orang yang memperdebatkan kedudukan iman dan perbuatan. Ada yang menekankan bahwa iman yang membenarkan sehingga mengesampingkan perbuatan. Ada pula yang menekankan perbuatan baik lalu mengesampingkan imannya. Lalu apa yang membuat kita dibenarkan? Apakah iman atau perbuatan? Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Roma, dan ia hendak memberikan jawaban atas pergumulan yang dialami orang percaya di Roma. Mereka sedang mengalami kebingungan tentang alasan mereka dibenarkan. Apakah itu karena iman atau perbuatan baik? Rasul Paulus menjelaskannya dengan mengutip kisah Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1-6. Menurut Paulus, Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Iman yang nyata melalui kepercayaannya pada janji Allah. Kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Pada waktu itu, Abraham belum melakukan perbuatan-perbuatan baik.
Akan tetapi, melalui kepercayaannya kepada Allah, maka ia memperoleh pembenaran. Dan hal itu dijelaskan Paulus dengan konsep hak dan hadiah. Ia tidak melakukan perbuatan baik namun dia percaya kepada Allah. Dan hal tersebut diperhitungkan sebagai iman. Bagi Paulus, yang pertama-tama ialah iman yang membenarkan. Akan tetapi, iman tersebut harus menggerakkan perbuatan benar. Saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus menjadi hal yang sangat utama. Bukan berarti perbuatan tidak penting, namun iman kepada Yesus Kristuslah yang membenarkan kita. Akan tetapi, kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Hanya oleh iman kita dibenarkan, dan iman itu yang dibuahi melalui perbuatan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa untuk waktu sejenak yang boleh kami rasakan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani keseharian ini. Firman-Mu yang kembali menegaskan kepada kami untuk terus beriman hanya kepada Yesus Kristus, lalu menyatakan iman kami lewat perbuatan baik kami. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus mengimani kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus, lalu menampakkannya lewat perbuatan-perbuatan kami. Iya Bapa, saat ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam setiap aktivitas dan rencana kami sepanjang hari ini, mari kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati kami, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan boleh membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Berdoa bagi anak-anak-Mu dalam masa pendidikan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, belajar dengan giat, dan suatu kelak mereka boleh meraih cita-cita mereka, dan dari dalamnya nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Begitupun kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir bersama dengan mereka, menguatkan iman pengharapan mereka, memberkati setiap usaha yang mereka lakukan untuk menerima kesembuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang menjadi harapan mereka dan juga keluarga mereka untuk mendapatkan kesembuhan, Tuhan menjawab itu. Dan biarlah kiranya kami boleh kembali bersekutu untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, seru sembahyang kami yang datang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.